Hadirin rahimakumullah, dalam muqaddimah saya tadi ada baca surat Fussilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan atau mengucapkan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Summastaqamu, kemudian istiqomah. Nah, istiqomah ini ada beberapa penafsiran. Ada yang katakan bahwa istiqomah itu adalah sibatul iman. Jadi mengukuhkan iman, tetapnya iman. Karena kita dalam Al-Quran, pesan dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, janganlah kalian meninggal, mati kecuali dengan membawa Islam. Ini pesan Al-Quran. Nah, ini yang pertama, ya. Jadi sibatul iman. Jadi tetap memperkuat iman. Nah, kadangkala iman ini adalah ada 3 klasifikasi. Ada kadala iman itu adalah ada kelompok orang yang kualitas imannya ada 3. Yang pertama adalah manusia atau makhluk yang yajidu wala yajidu wala yanqusu. Makhluk yang tidak berubah imannya. Itu malaikat. Malaikat dari sejak Allah ciptakan sampai mungkin sampai kiamat tetap dia konsisten. Tetap ya, tidak berubah imannya. Dia tugas mencabut nyawa manusia, ruh manusia, lagi Ajrail terus saja itu. Semua malaikat begitu, konsisten malaikat. Jadi namanya tetap imannya, tidak berubah, tidak bertambah. Yang kedua, yajidu wala yanqusu, bertambah dan tidak berkurang. Ini imannya para anbiya wal mursalin. Para nabi itu kalau diuji oleh Allah, dia bertambah imannya. Ya, bertambah imannya. Ya, kita tahu bagaimana dalam Al-Quran kisah-kisah para nabi itu adalah digambarkan bahwa beliau semakin tinggi imannya. Contoh misalnya kasus Nabi Ayub, ya, cerita Nabi Ayub. Nabi Ayub itu seorang nabi yang diuji oleh Allah sakit. Sakitnya itu kalau sekarang bukan COVID ya, kalau sekarang ya. Sakitnya itu adalah orang Sunda mah budug, tahu budug, ya. Jadi sampai busuk badannya. Menurut riwayat Nabi Ayub itu sampai itu ulat tuh jatuh dari tubuhnya, dari tangannya. Kemudian diambil oleh Nabi Ayub, masukkan lagi ke tubuhnya. Kasihan nanti dia, dari mana makannya katanya gitu. Itu Nabi Ayub ujiannya. Ya. Nabi Ayub itu ketika istrinya tuh beliau kan awalnya Nabi Ayub itu adalah orang kaya raya. Kaya, kemudian juga dia istrinya juga 3 malahan. Dalam sebagian riwayat ya. Karena sakit, pertama yang dihilangkan adalah hewan ternaknya pada mati. Hasil padinya pada rusak, tidak ada hasilnya. Anaknya pada meninggal. Begitu ujiannya. Bahkan itu sakit, dia baru sakit. Istrinya itu kalau yang kedua ketiga ditinggalkan. Tapi istri yang tua, ini bertahan. Bertahan. Ya namanya Nabi terus dia tetap bertahan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata istrinya, bilang mungkin abang ya kalau di kita ya, atau ayah, kan ayah itu nabi, minta pada Allah agar disehatkan dari penyakit. Apa jawab Nabi Ayub? Tanya Nabi Ayub, berapa saya sakit? Berapa lama saya sudah sakit? Kata istrinya sudah 8 tahun. 8 tahun. Kata Nabi Ayub, malu saya pada Allah. Saya sehat berapa puluh tahun, tidak pernah mengeluh. Sekarang sakit baru 8 tahun udah mengeluh katanya. Malu katanya gitu. Kalau kita kan beda ya. Udah sakit sehari aja kayaknya, udah lama. Udah. Kita kayaknya tadi imannya nanti ya, kita yang ketiga. Nabi Ayub itu maka
karena didorong oleh istrinya, akhirnya berdoa pada Allah. Maka Allah dengan wahyunya adalah ada katakan kaki atau tangan, injakan kaki ke bumi, nanti ada keluar air. Maka minumlah dan mandilah. Akhirnya sehat kembali. Itu para nabi. Banyak saya kira para nabi semua. Nabi Muhammad juga begitu. Nabi Muhammad banyak ujiannya. Banyak ujiannya. Tapi semakin tinggi imannya, semakin nambah imannya. Nah kalau kita, ini namanya yajidu wa yankusu. Kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Kalau kita bertambah, semangat tuh. Melakukan ibadah, amal baik gitu kan. Tapi ketika berkurang, banyak gangguan. Mau ngaji, malas subuh pagi-pagi kan. Kenapa? Karena imannya berkurang. Iman berkurang, yang ada imin. Nah itu imin gangguan ya. Gangguan. Nah ini kita adalah, kondisi iman kita adalah yajidu wa yankusu. Kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Ada juga yang katakan istiqomah itu adalah adaul faraid, yaitu menunaikan kewajiban. Nah ini sebagian dalam penafsiran bahwa istiqomah adalah selalu menunaikan kewajiban. Ada juga yang katakan bahwa istiqomah adalah dawamul ilmi wal amali. Membiasakan mencari ilmu dan mengamalkannya. Ini mungkin yang sering disampaikan ya oleh para pembicara. Jadi dawamul ilmi wal amali, membiasakan mencari ilmu dan diamalkan. Bapak-bapak sekarang cari ilmu langsung diamalkan. Ya. Tapi ketika belajar tentang masalah penafsiran Anisa tentang poligami, nggak usah langsung diamalkan, Pak. Tahan dulu itu mah ya. Harus lihat kondisinya gitu. Nah ini tentang penafsiran istiqomah. Summastaqamu, kemudian istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Maka akan turun malaikat ya kepada yang istiqomah itu. Alla tahopu wala tahzanu. Janganlah kalian takut dan sedih. Ya, kalau namanya orang istiqomah ketika ada ujian tidak takut, tidak sedih, tenang aja gitu kan. Wa ubassiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi ada malaikat memberi kabar gembira kepada orang istiqomah, itulah surga sebagai janji Allah. Nah ini kaitan dengan istiqomah. Nah kemudian istiqomah ini ada klasifikasinya. Apa istiqomah itu adalah pertama at-ta'atu fi muqabalatil amri. Jadi istiqomah itu adalah katakan bahwa mentaati ketika menerima perintah. Ya, ketika ada perintah langsung melaksanakan. Salah satu isi dalam Al-Qur'an adalah janji dan ancaman. Janji Allah adalah tadi, la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, pasti akan kami tambah nikmat. Syukur itu. Ucapan terima kasih ketika dengan alhamdulillah. Makanya kata Abu Lis, seseorang akan mendapat kebahagiaan, ketenangan itu setiap harinya, perilakunya harus senantiasa mengucapkan. Pertama adalah ketika melakukan suatu perbuatan, hendaklah mengucap dengan baca basmalah. Mau bapak aja baca basmalah, bukan hanya makan dan minum. Semua apa yang kita perbuat adalah dengan membacakan baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ketika selesai pekerjaan, selesai perbuatan, mengucapkan alhamdulillah.